Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Kita akan lanjutkan general reading untuk masing-masing zodiak nih ya. Dan kita akan masuk ke batch kedua. Di batch kedua ini kita akan mulai dari zodiak Leo dulu. Oke. Jadi Leo general reading di New Tarot Channel ini kita akan mulai dari sesi pertama dulu. Nah, di sesi pertama ini kalau misalnya kamu punya satu pertanyaan khusus yang berkaitan dengan situasi asmara, karir, atau finansial kamu, bisa manfaatin sesi ini untuk menemukan jawaban atau saran dari pertanyaan kamu tadi, oke? Tapi karena ini juga bersifat sangat umum ya penarikan kartunya, jadi mungkin nggak semua orang juga bakal menemukan jawaban atau saran dari pertanyaannya. Jadi sekarang kita langsung aja mulai ke penarikan kartu kamu, Leo. Dari Fairy Tarot Cards, okay? So here we go. Leo, give me answer please. Leo. Okay. Jadi Leo ini adalah kartu jawaban atau saran dari pertanyaan kamu tadi. Tapi kita nggak bakal buka sekarang, kita akan buka nanti di akhir video. Jadi sekarang kita simpan dulu kartunya dan lanjut ke general reading kamu di bulan Mei. Oke. Saat ini aku menggunakan Rider Waite Borderless dan aku akan menggunakan tebaran 5 kartu aja di sini untuk melihat sneak peek dari kehidupan kamu di bulan Mei. Dan berhubung ini adalah general reading, jadi mungkin ini bisa jadi spesifik ke asmara, bisa jadi ke karir, bisa jadi ke bisnis atau hal-hal lain, kita akan lihat nanti, oke? Leo general reading bulan Mei tahun 2021. Leo general reading bulan Mei tahun 2021. Oke. Kartu pertama di sini buat Leo ada Knight of Wands. Wow. Menarik kartu ini sebagai kartu pertama. Oke, ini pertanda bagus sih. Selanjutnya di sini ada Eight of Wands. Lanjut dulu ada Nine of Cups. Wow. Oke, kemudian di sini ada kartu The Fool card. Lanjut di sini ada Eight of Cups. Oke. Bottom of the deck di sini ada Page of Pentacles. Percayalah Leo, aku kemarin udah coba rekam video kamu. Kan seharusnya aku kemarin tuh upload batch kedua, tapi karena kemarin berisik, kemudian juga bising, kemudian aku juga moodnya lagi nggak enak, aku ngerasa nggak mau upload video itu, dan mungkin juga pesannya bukan buat kamu, tapi yang paling menonjol di sini ada Eight of Cups, kemudian muncul juga Nine of Cups. Nah, kemarin juga muncul dua kartu ini, bukan dua kartu ini sih, satu kartu Eight of Cups. Apa sih poinnya dari kehadiran kartu Eight of Cups ini? Artinya ada pesan selaras yang kartu coba sampaikan ke kamu ya, dari 2 kali perekaman ya, ini termasuk yang 2 kali, muncul satu pesan yang konsisten di sini, yaitu Eight of Cups. Kayaknya kamu di sini ya, khususnya di bulan Mei atau mungkin dalam proses menuju bulan Mei juga, karena ini direkam di bulan April, kamu dalam proses meninggalkan sesuatu, oke? Entah di sini soal situasi tertentu, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi ini soal bisnis, atau bisa jadi sebuah relationship atau hubungan, meninggalkan sesuatu yang mungkin nggak lagi cocok atau sesuai dengan kamu. Karena setelah Eight of Cups ini muncul Nine of Cups, makanya aku bilang this is interesting reading. Jadi apapun yang kamu coba lepaskan, aku memang cenderung ngerasa ini kamu mencoba melepaskan atau meninggalkan sesuatu di belakang Leo, okay? This is for ini nih buat yang terbaik buat kamu gitu loh. Apapun yang kamu coba lepaskan atau tinggalkan adalah sesuatu yang baik buat kamu nantinya jika ditinggalkan, oke? Menuju ke sesuatu yang lebih bikin kamu ngerasa stabil secara emosional. Mungkin ada sebuah keinginan yang terwujud, ada harapan yang terwujud di sini, oke? Jadi ini nih di luar ekspektasi kamu gitu loh. Contohnya ya, kalau misalnya kita analogikan, Mbak, sebenarnya gue nggak kuat sih buat ngelepas
posisi di kantor ya, gue sebenarnya belum mau buat pindah divisi misalnya, karena kamu ngerasa ya belum tepat aja timingnya gitu. Tapi ketika hal ini terjadi, dimana mungkin ada external force juga ya, ada pengaruh eksternal yang mempengaruhi keputusan kamu untuk meninggalkan divisi tersebut, ternyata setelah kamu pindah divisi, kerasa itunya ya, positifnya kamu pindah divisi. Wow, ternyata di divisi baru ini jauh lebih menyenangkan. Jadi apa yang kamu kira sesuatu yang baik sebelumnya buat kamu ya, ternyata nggak begitu gitu loh. Kayak semesta memberikan sesuatu yang jauh lebih kamu butuhkan ketimbang apa yang kamu inginkan. Aku lihat di sini, Leo, oke? Jadi aku memang ngerasa ini sesuatu yang di luar ekspektasi kamu juga, sesuatu yang tidak kamu perkirakan akan terjadi, sesuatu yang kamu tidak perkirakan akan datang ke kamu, bisa jadi juga, oke? Jadi kalau misalnya lebih spesifik lagi, ini soal relationship atau hubungan, let's say ini hubungan asmara, oke? Mungkin kamu di sini lagi struggling, lagi berusaha banget untuk ngelepasin seseorang, oke? Seseorang yang mungkin udah kesulitan untuk bekerja sama dengan kamu atau berkompromi dengan kamu dalam sebuah hubungan asmara, dan kamu masih dalam proses meninggalkan dia atau hubungan itu. Aku ngerasa kamu dituntun untuk menuju ke arah yang lebih baik. Aku ngeliat di sini, Leo. Aku ngerasa hubungan apapun atau koneksi apapun yang kamu coba tinggalkan saat ini ya, memang udah nggak layak lagi untuk ditinggali atau untuk diusahakan lagi, oke? Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang aku ngerasanya udah ada new beginning atau permulaan yang baru buat kamu setelah kamu meninggalkan apapun ini di belakang. Entah ini soal karir baru atau pekerjaan baru yang kamu ngerasa sebenarnya gue nggak srek sih mbak di pekerjaan baru ini, gue lebih srek sama pekerjaan lama gue. Ternyata seperti yang aku bilang tadi, pekerjaan baru ini jauh lebih akan bikin kamu merasa konten dengan diri kamu sendiri dengan secara emosional, oke? Jadi memang ini menarik readingannya, Leo. Kadang pernah gak sih kamu ngerasa, duh ini berat banget ninggalinnya mbak, ini berat banget ngelepasinnya, tapi ternyata setelah kamu benar-benar ngelepasin situasi atau orang tertentu tersebut, kamu baru akan merasakan kemerdekaan atau kebahagiaan yang kamu inginkan gitu loh, atau sebuah perasaan lega yang selama ini mungkin kamu menginginkannya gitu loh, membutuhkan perasaan lega. Nine of Cups. Oke. Mungkin di sini juga berkaitan dengan proses mutasi atau traveling ya. Intinya di sini ada pesan spesifik soal perpindahan. Aku ngeliat di sini. Entah di sini kamu akan dimutasi atau mungkin kamu di sini akan pindah ke suatu kota dengan pekerjaan baru, bisa jadi juga. Intinya di sini kayak ada semacam perpindahan yang aku ngerasa perpindahan tersebut jauh akan lebih baik buat kamu. Oke. Mungkin di sini juga ada kaitannya dengan pros and cons, oke? Kamu ngerasa kayak lagi mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Ada the full card di sini. Kamu mungkin juga takut ambil resiko di sini, Leo ya. Gue juga nggak mau sih mbak acting full gitu ya, acting like a fool, yang terlalu terburu-buru, yang terlalu ya ambil shortcut lah istilahnya. Kamu juga nggak mau kayak gitu tuh. Jadi aku ngerasa memang situasi yang memaksa kamu untuk ambil shortcut atau jalan pintas nih, Leo. Oke, kayak makanya gue bilang ini bisa jadi ada external influence atau external force yang mempercepat proses pengambilan keputusan kamu. Oke. Apa sih istilahnya kira-kira atau kemungkinan external force ini mbak yang relate ke readingan ini? Kalau misalnya aku contohkan, misalnya kamu lagi dalam proses pembuatan keputusan untuk dimutasi oleh bos nih, Leo ya. Kemudian kamu masih belum yakin karena kamu masih mempertimbangkan segala sesuatu yang dengan baik. Kalau misalnya pindah ke ini gimana pro dan kontranya? Kalau misalnya tetap di sini gimana pro dan kontranya? Atau positif dan negatifnya? Dan ternyata di tengah kamu dalam proses pengambilan keputusan itu, ternyata pasangan kamu di sini memberikan dukungan kepada kamu untuk
mutasi aja gitu loh. Oke. Atau bisa jadi pasangan kamu melahirkan di kota tempat kamu berada ya, sehingga kamu jadi berat untuk tinggal di tempat kamu berada saat ini ketimbang mutasi misalnya. Jadi ada external force di antara dua pilihan yang kamu punya, dan aku ngerasa external force itu nanti yang akan menentukan keputusan kamu gitu loh. Jadi ngerti kan yang aku coba maksud? Memang aku ngerasa keputusan yang akan kamu buat ini Leo erat kaitannya dengan external force tadi atau pertimbangan eksternal tadi. Oke, jadi ini memang kamu butuh diyakinkan lah, kalau misalnya kita sederhanakan lagi, kalau misalnya kita generalkan lagi, butuh diyakinkan dalam proses pembuatan keputusan ini. Oke. Dan percayalah Leo, aku ngerasa di sini apapun yang kamu coba tinggalkan di belakang, apapun yang kamu coba perjuangkan nih hal barunya dalam hidup kamu, aku ngerasa memang jauh akan lebih baik buat kamu karena ada kartu Nine of Cups. Juga ada kartu Eight of Wands di sini. Movement, oke. Rapid movement bisa jadi juga. Aku juga ngerasa kayak ada seseorang di sini yang berniat kembali lagi ke kamu. Khusus bagi kamu yang jomblo ya. Mungkin ini mantan. Aku ngerasa ini mantan deh. Tapi kenapa somehow aku ngerasa kamu nggak bakal nerima orang ini? Karena ada kartu The Fool di sini. Ketika aku ngeliat kartu The Fool dan Eight of Cups ini, siapapun di sini yang berniat kembali ke kamu nih Leo, atau vice versa, kamu berniat kembali kepada seseorang, aku ngerasa sepertinya ya kamu bakal menolak atau ditolak di antara dua itu. Karena aku jelas banget ngelihat ada Knight of Wands, seseorang ingin kembali ke kamu atau kamu ingin kembali kepada seseorang. Oke. Aku akan klarifikasi satu kartu aja, yaitu Nine of Cups. Nah, kita lihat di sini, why Nine of Cups here? Jadi aku ngerasa di sini memang ada semacam selebrasi juga nih bagi kamu Leo, selebrasi yang tidak terduga, selebrasi yang tidak kamu duga akan terjadi. Oke. Jadi ada semacam kabar baik yang datang bersamaan dengan sebuah permulaan baru bagi kamu. Jadi aku strong ngerasa bulan Mei akan menjadi bulan yang penuh kejutan bagi kamu Leo. Jadi you can expect good news coming your way. Aku akan ulang lagi soal ada seseorang yang kembali tadi. Aku ngerasa jika memang di sini ada seseorang yang mencoba kembali ke kamu, aku ngerasa sih karena tadi awal aku bilang kalian akan ditolak atau menolak seseorang. Aku ngerasa sih dengan kehadiran dua kartu ini mungkin rekonsiliasi bisa terjadi. Tapi mungkin itu hanya sebagian kecil aja. Oke. Karena sebagian besar aku ngerasa kamu nih Leo udah nggak mau balikan dengan siapa-siapa karena ada kartu The Fool. You embracing the newness in your life. Kamu pengen sesuatu yang baru di dalam hidup kamu, oke? Tapi ini terserah kamu. Kalau misalnya kamu pengen terima orang ini boleh. Kalau misalnya tidak, ya tidak masalah juga. Karena aku ngerasa niat orang ini kembali memang ingin kembali bersama kamu lagi. Tapi kalau misalnya kamu bertanya tujuan dia, apakah ingin komit atau berubah untuk jangka panjang dalam hubungan ini untuk saya, Mbak? Aku ngerasa itu belum terjawab, oke? Karena kartu yang muncul masih gimana ya, belum bisa memberikan kepastian soal komitmen. Nggak ada yang menjawab satupun tentang komitmen di sini, oke? Apalagi yang bisa aku ekstrak di sini? Mungkin kamu juga bakal dapat pesan nih, oke? Pesan yang menurutku memang cenderung positif, oke? Apalagi yang terkait dengan traveling seperti yang aku bahas di awal tadi. Ada double 8 di sini, 8 of Wands dan 8 of Cups. Positif sih aku ngerasanya Leo ya.
kayak ada perubahan yang positif yang aku lihat dari kartu Eight of Wands dan Eight of Cups ini. Oke. Terutama kalau misalnya kamu udah mengalami kerugian misalnya di bisnis kamu, atau kamu mungkin di kantor sempat terjadi sebuah peristiwa yang mengecewakan, ya, antara kamu dan rekan kerja atau bos atau lingkungan kerja, bisa jadi juga. Aku ngerasa hal ini akan segera membaik situasinya dengan kehadiran kartu Eight of Wands. Oke. Wow. Jadi aku ngerasa sih ini positif ya, karena memang kartu Page of Pentacles sebagai energi utama kamu juga udah mensimbolkan atau menjadi sebuah simbol bahwasanya ada sesuatu yang baru yang menjadi fokus kamu di bulan Mei. Page of Pentacles. Oke. Kita akan tarik satu kartu nih dari Magical Messages from Fairies sebagai additional message kamu di bulan Mei, Leo. Let's see. Additional message. Whom do you need to forgive? Katanya di sini, as you release all anger or resentment, you will find that your wishes will come true. Aku ngerasa kayak ada strong banget, aku ngerasa kamu mencoba meninggalkan sesuatu atau melepaskan sesuatu yang aku cenderungnya memang ngerasa kamu memang harus lepaskan situasi atau orang itu gitu loh. Jadi kalau misalnya memang benar di sini ya ada kaitannya seseorang kembali ke kamu, bisa jadi ini mantan atau seseorang mencoba untuk minta maaf ke kamu, aku ngerasa orang ini belum menawarkan sesuatu yang solid dan stabil kepada kamu. Makanya di sini di pertengahan aku juga bilang bahwasanya sebagian besar aku ngerasa nggak bakal terima orang ini lagi, tapi mungkin ada sebagian kecil dari kamu yang bakal reconcile atau rekonsiliasi dengan orang ini. Oke, ini tergantung masing-masing individu. Kalau misalnya di sini whatever the case may be, apakah kamu di sini akan memaafkan orang ini atau tidak, sarannya di sini kamu mungkin perlu memaafkan orang ini terlepas kamu ingin terima atau tidak. Buat apa mbak saya maafin dia, toh saya juga nggak bakal terima dia lagi. Well, gimana ya, ketika kita kesulitan untuk memaafkan seseorang, kita akan terus ya attracting the negative energy from that person to us gitu loh. Jadi kita harus in order to free ourselves ya, dalam rangka membebaskan diri kita terhadap resentment atau berbagai energi-energi negatif surrounding that person gitu loh, atau yang berkaitan dengan orang itu ya, yang tentunya akan membentuk mindset kita terhadap situasi tertentu ke depannya. Bisa jadi ini soal relationship atau bisnis atau karir. Kita harus benar-benar maafin orang itu gitu loh, atau situasi tersebut, biar kita bisa move on, Leo. Oke. Jadi ini terlepas kamu mau terima orang ini atau tidak, kamu harus tanya ke diri kamu dulu, sudahkah saya maafin orang itu? Sudahkah saya bisa terima bahwasanya mungkin memang salah saya, mungkin memang ada sesuatu yang perlu di sini dimaafkan atau yang perlu diterima di sini. Sudahkah kamu berpikir seperti itu? Karena itu yang disarankan oleh kartu. Kalau misalnya kamu tidak melakukan itu, yakinlah Leo, kamu nggak bakal bisa move on. Oke, kamu nggak bakal bisa mengidentifikasi apa yang benar-benar kamu inginkan. Oke, dari situasi atau orang tersebut. Oke. So, ini ada general reading kamu. Mohon maaf aku jadi itu ya kecepatan ngomongnya karena memang abis sahur juga. So, kita lanjut ke kartu terakhir di sini buat Leo. Ini adalah kartu jawaban atau saran dari pertanyaan kamu tadi. So, kita langsung buka kartunya. Di sini ada kartu Prince of Winter. Katanya di sini intellectual, determined, focus, impulsive. Seek out an intellectual solution to your problem. The need to act quickly and decisively. Sudden or unexpected change. This is Knight of Swords, Leo. Jadi ini cukup selaras ya dengan hasil readingan kamu. Aku ngerasa kamu bakal
bertindak atau diharuskan untuk bertindak cepat di sini, untuk berpikir direct. Aku ngerasa juga mungkin seperti yang aku bilang tadi, juga ada external force atau pengaruh eksternal di sini yang mempengaruhi keputusan kamu. Jadi memang di sini jawaban atau sarannya adalah bertindaklah cepat, Leo. Aku juga ngerasa dengan kehadiran pesan seek out an intellectual solution to your problem ini, aku ngerasa memang kamu perlu saran dari orang lain atau saran profesional. Contoh mungkin kalau misalnya kita analogikan, Mbak, saya butuh nih pengelolaan dana yang lebih transparan di perusahaan saya atau bisnis saya. Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus bertindak cepat. Mungkin kamu bisa sewa akuntan atau profesional yang jauh lebih baik untuk perusahaan atau bisnis kamu misalnya. Jangan misalnya campur adukan urusan bisnis dengan keluarga misalnya. Intinya di sini kamu harus minta pendapat profesional ketimbang kepada orang-orang yang tidak kompeten, Leo. Oke, itu juga disarankan di sini. Kalau misalnya kita berbicara mengenai asmara, aku merasa di sini bakal ada sebuah proses pengambilan keputusan yang cepat. Mungkin ini berkaitan dengan proses kembalinya seseorang ke kamu, ada proses rekonsiliasi seperti yang aku bilang di general reading tadi. Jadi mungkin kamu di sini harus bertindak cepat. Apakah kamu pengen terima orang ini atau tidak gitu loh. Oke, karena aku ngerasa kamu udah tahu nih keputusan macam apa yang akan kamu ambil terkait orang ini. Oke. Kalau misalnya ini kita berbicara mengenai pengambilan keputusan ya, atau kamu ingin ambil tindakan terhadap situasi atau orang tertentu, aku ngerasa kamu harus bertindak cepat atau seseorang di sini bakal move on, Leo. Oke. So Leo, semoga ini hasil readingannya tidak ngalor ngidul. Kamu bisa serap intisari dari general reading kali ini. Semoga kamu suka dengan general readingnya. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe karena akan ada video baru setelah ini. Jadi tunggu aja di Nitara Channel. Oke, bye.